Sekarang masuk zamannya Sinterklas nih, ya. Masuk zamannya Sinterklas. Di zaman Sinterklas atau Santa Nikolaus dari Mira, itu orang Turki ya. Dia itu orang Turki, karena Turki waktu itu adalah negara Kristen. Pertama, Bizantin kan, Turki. Di manakah Turki? Nah, ini kita lihat nih. Bizantin ya, kita lihat. Nah, inilah Bizantin. Ya, inilah sekarang namanya Turki. Dulu ini adalah Bizantin. Ini Konstantinopel di sini. Tahun 300, maka 300 setelah Yesus ya, maka kekristenan menjadi agama negara di seluruh Bizantin atau Konstantin ini. Ya, tahun 300. Sebelumnya terjadi aniaya yang luar biasa sekali. Tetapi kemudian Kaisar Konstantin menjadikan Kristen jadi agama negara karena kekristenan sudah lebih dari separuh. Nah, Kaisar Konstantin ini kaisar yang licik. Dia mau perang sama saudaranya, dia butuh dukungan dari orang Kristen. Makanya dia ngarang cerita, dia melihat tanda salib. In hoc. In hoc, apa namanya? In hoc, signo, apa ya, saya lupa ya, in hoc signo vinces ya. In hoc signo vinces ya kalau nggak salah ya. Dengan tanda ini kamu akan menang. Nah, kalau nggak salah itu ya. Ada yang tahu nggak? In hoc signo vinces kalau nggak salah bahasanya. Dengan tanda ini kamu menang. Yang dilihat itu adalah tanda ini ya. Itu ya. Dari Christ, ini kan dari Ki sama kan. Kalau Kristos kan tulisnya begini kan. Kristos. Kristos ya. Gimana Kristos? Saya lupa. Saya kurang pintar bahasa Yunani ya. Kristos. Kalau nggak salah begini. Kristos itu ya. Nah, awalnya dengan ini. Examaro itu ya. In hoc signo vinces yang lihat. Tetapi yang dilihat itu kan dia, apakah terus Konstantin bertobat? Enggak loh. Konstantin kemudian bikin konsul di Nikea. Konstantin belum jadi Kristen. Belum jadi Kristen. Dia baru jadi Kristen yang baptis golongannya Saksi Yehova. Konstantin itu dibaptis oleh Unitarian ya, golongannya Saksi Yehova. Nah, makanya ada jangan GR tuh yang Trinitas. Karena si Konstantin pelindungnya orang Kristen, pelindungnya gereja Katolik, itu yang baptis adalah Saksi Yehova. Sama saja kan, cuma ini belum ada. Tapi kan alirannya Saksi Yehova, Unitarian. Nah, gitu ya. Nah, balik lagi. Maka di sini, di zaman itu, ada yang namanya Sin Nikolaus. Nikolaus dari Mira. Ya, disinilah dia lahir di daerah ini. Waktu itu Roma lagi kacau balau, baru perang saudara. Miskin. Dan di sana tuh dingin sekali. Anak-anak itu kehilangan harapan. Orang tuanya itu baru pada mati karena perang saudara. Roma Barat dengan Roma Timur. Ya, si Konstantin perang sama saudaranya. Ya kan, zaman itu banyak orang miskin. Maka ada, nanti kalau Anda pernah lihat ya, ada namanya Franciscus ya, Saverius, ada yang namanya Martinus apa itu? Yang itu? K. Martinus siapa itu yang di Santa Martinus? Saint Martinus. Itu yang charity ya, yang seorang perwira perang, tapi dia terus membagikan hartanya buat orang miskin. Salah satunya adalah Santa Nikolaus dari Mira. Gereja-gereja di awal-awal mereka menjadi agama negara. Mengapa mereka bisa menguasai seluruh Roma kekristenan? Karena gereja berdiakonia. Ya, Franciscus Assisi yang jadi pengemis itu kan. Terus Franciscus Saverius, terus ada Saint Martinus, ada Saint Nikolaus. Mereka semua orang-orang yang hartanya dijual semua dan dibagikan kepada orang miskin.
Nah, kebetulan Santa Nikolaus ini, si Nikolaus dari Bishop Nikolaus ini, dia melihat anak-anak itu terlantar, sedih karena nggak ada bapaknya, miskin, orang lagi main, dia nggak bisa, dia nggak ada bapaknya, dia ngelamun begitu kan. Makanya dia jual, terus kemudian dia bagi-bagi, belikan hadiah, buat belikan permen-permen. Kenapa? Anak-anak kan suka permen supaya dia lincah, bahagia kan. Coba anak-anak kalau lagi sedih karena lihat ya, kasih permen ya. Mau kayak anak kecil dikasih permen. Nah itu gitu supaya bahagia, kasih permen coba anak-anak itu. Kasih coklat atau kasih permen supaya moodnya bagus. Kalau anakmu ngamukan itu ya, coba kasih coklat atau kasih permen. Ya. Ada kan anak kecil yang ngamukan kan, tantrum itu kan, kasih coklat, kasih permen supaya dia bahagia. Cuma hati-hati jangan kebanyakan, nanti giginya kropos dan dia nanti wah overacting dia, jinggurakan kemana-mana. Nah kemudian makanya kalau lihat tradisi Sinterklas kata Sinterklas ini kan sebenarnya kan yang pertama kali merayakannya adalah orang-orang Belanda. Makanya namanya Sinterklaas, hanya panjang, Sinterklaas. Karena orang Belanda yang pertama kali merayakannya. Nah, ada dua versi Sinterklas. Tapi si Santa Claus ini sendiri, si Santa Nikolaus ini adalah orang yang sangat baik, yang dia kasihkan hartanya itu buat orang miskin, dan dia care sekali sama anak-anak itu, dan itu anak-anak itu dikasih hadiah. Ya, kan mereka nggak kepikir kalau mereka punya sepatu. Mereka kaos kakinya aja udah bolong-bolong. Tiba-tiba dikasih kaos kaki. Kaos kaki itu penting sekali ya. Karena dingin. Ya, Turki juga dingin ya, kalau lagi musim winter itu ya dingin Turki. Dikasih kaos kaki, wah penting ya. Kalau saya pertama kali masuk Eropa itu sepatu, kaos kaki saya itu kaos kaki krokodil yang tipis itu loh, sama sepatu saya sepatu yang bolong-bolong itu, yang sepatu kulit yang bolong-bolong, wah mules terus tuh, dingin sekali. Terus sama orang Stuttgart, sama itu ya, saya dikasih sepatu ya. Suaminya itu baik sama saya, nih aku pakai sepatuku saja, kasihan kamu dingin. Padahal itu sepatu mahal loh sepatu saya itu. Ya, saya bukan sepatu murahan, kasihan kamu sepatunya gitu. Tapi itu sepatu mahal ya. Saya beli itu sepatu mahal itu dikasih atau apa saya lupa waktu itu sepatu itu. Waktu itu sepatu mahal. Nah, saya pikir keren, tapi kan saltum, salah kostum. Jadi kaos kaki itu, makanya kalau Anda lihat ya Sinterklas itu kan pasti ada kaos kaki kan. Ikonnya kan selalu kaos kaki kan, sama topi kan. Kenapa kaos kaki? Kan itu nanti kaos kakinya digantung-gantung, di dalamnya kasih permen. Artinya kaos kakinya itu dipakai buat dia tidur supaya jangan kedinginan. Jadi di sini kalau tidur pakai kaos kaki supaya jangan dingin. Ya kaos kaki tebel-tebel. Ada kaos kaki yang khusus buat di rumah, ada kaos kaki yang itu kan namanya. Nah itulah kemudian diisi permennya supaya jangan sedih anak-anak ini. Nah itulah tradisi Santa Nikolaus yang diperingati. Pertama diperingati sama Belanda. Ya, jadi waktu Turki diambil alih sama Islam tahun 1500 itu ya, maka baru itu mulai perayaan pertama, perayaan Santa Nikolaus itu, jenazahnya, tulang belulangnya Santa Nikolaus itu sama orang-orang Yunani diambil, dipindah dari Bizantin ya kan, karena orang Islam kan kurang asem kan, orang Islam itu kan, dihancurkan semua kan, semua arkeologi itu, makanya diambil sama bishop-bishop Ortodoks itu, diambil tulang belulangnya Santa Nikolaus. Kemudian mulai tradisi, mulai abad ke-17 itu orang-orang Belanda mulai merayakan tradisi Sinterklas. Cuma Sinterklasnya bukan Sinterklas yang dari Turki, tapi Sinterklasnya dari Spanyol. Ya, turunnya dari Spanyol karena mereka mencoba melupakan Turki. Jadi bilang turunnya dari Spanyol. Tapi orang Spanyolnya sendiri belum merayakan Sinterklas. Ya, jadi Sinterklas itu buat mereka adalah Spanyard, orang Spanyol. Nah, terus dia bawa kuda putih, naiknya bot. Nah, lagunya ini nih, saya tunjukkan ke Anda nih, kalau yang di Belanda. Nah, ini lagu lama ya. Kenapa saya cerita ini? Nanti saya sambungkan ya. Jadi bukan ngawur ya. Kita cerita ini ada asal usulnya. Ada tujuannya saya cerita ini. Mana tadi? Santa Claus. Nah, ini ya. Santa Claus Kapunce, bukan nih. Sinterklaas Liedje van Vroeger. Ya, ini Stombot.
Kelasnya berdiri di atasnya stompboard gitu ya, kapal uap. Terus dia ada kudanya ada di situ. Ini lagu lama banget ya. Ini yang lagunya Santa Claus, namanya Kuda Putih. Santa Clausnya Belanda. Nah, nanti mulai kemudian ada penjelajahan ke Amerika, ya, penjelajahan ke Amerika. Sinterklasnya jadi Santa Claus. Santa Claus di Amerika. Dia nggak pakai kuda, pakainya rusa dan ada keretanya. Gitu ya, akhirnya rusanya. Nah, semua cerita tentang Sinterklas ini tipenya sama, suka membagi kepada anak kecil, bagi-bagi permen, bagi kaos kaki, kado-kado, dan ada sweater pit tadi, ya, supaya anak-anak jangan nakal ya, walaupun kamu lagi susah, kamu lagi nggak ada pengharapan. Nah, Santa Claus ini memberikan pengharapan buat anak-anak kecil. Apakah ini cerita Alkitab? Bukan cerita Alkitab, tetapi aksinya adalah sebuah diakonia yang diajarkan oleh Alkitab. Dan ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan Natal. Karena kalau di Belanda itu Santa Nikolausnya bulan November. Desember tanggal 5. Bukan Natal. Kenapa? Itu mulai dingin banget. Ya, mulai dibagi kaos kaki karena dingin banget. Gitu ceritanya ya. Dan itu ada sebuah diakonia. Itu adalah sebuah ajaran Tuhan Yesus. Jadi salah enggak kita merayakan Sinterklas? Enggak. Yang penting jangan lagi Sinterklasan free sex. Itu jahat ya. Tetapi waktu kita mengasih Sinterklas, Anda membagi cinta itu kepada anak-anak, bukan pedofil ya, tapi membagi cinta yang sejati. Kasih makan anak-anak tetanggamu. Nah, nanti yang di kelas yang di embun pagi, kalau udah kerjain PR belum. Nah, targetnya kan berbagi kepada sebuah keluarga, memberikan sepatu atau memberikan sesuatu, ya. Kita belum dilakukan. Untuk Natalan ini bukan masalah Natalannya adalah masalah perayaan pagan, bukan. Masalahnya ini adalah berdiakonia, menyatakan cintamu, agapemu kepada sesama. Ya, nah, itu lagunya tadi yang di Belanda. Jadi Sinterklas itu, kata Sinterklas itu kan dari Belanda. Anda kenal Sinterklas itu dari Belanda. Orang Belanda yang pertama kali merayakannya. Ya, Sinterklas itu. Ya. Nah, terus ada lagi Sinterklas Kapunce ya. Ini bagus juga ya, Sinterklas Kapunce. Sinterklas Kapunce. Mana nih? Nah, ini nih. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Ini lagu-lagu lama kuno banget ya, lagu-lagu kuno. Yang Sinterklas Kapunce ini waktu Perang Dunia Kedua diganti ya. Ya, diganti. Biar nanti yang Jepang, yang Belanda itu dikirimin, yang di Belanda dikirimin candy, tapi yang di Jerman dikirimin bom gitu ya. Intinya gitu ya. RAF Kapunce. Terus yang di sini kasih candy, yang sana kasih bom gitu loh. Sampai diganti begitu, saking putus asanya zaman Perang Dunia. Nah,
Cerita-cerita Sinterklas ini kan sebetulnya baik kan? Gereja Katolik mencoba mengangkat cerita ini menjadi teladan bagi kita. Ya, bagaimana tindakan praktis yang nyata. Seperti kita, nyata kasih makan. Ya, Januari kita mau bikin 3.000 ya. 3.000 bungkus per hari. Kita belum kepikir gimana anak-anak kita dananya masih kurang. Makanya ayo menabur. Daripada Anda buat beli jam tangan 15 miliar, kasih pendeta buat beli jet pribadi, nggak real, nggak realistis. Mendingan kasih makan, jelas. Nanti kita mau bikin supaya semua anak Indonesia bisa sekolah, dimulai dari anak-anak di gereja dulu. At least orang yang bergabung dengan komunitas kita di sekolah. Dananya dari mana? Dari Anda dan saya. Kita sama-sama patungan. Makanya nabur, ayo. Itu begitu ya ceritanya Sinterklas ya. Jadi bukan itu mitos itu pagan ngawur, nggak pagan, itu beneran, itu dari Alkitab, itu ajaran Alkitab. Sinterklas ya seorang bishop ya, bukan pagan ngawur. Nah kalau Anda lihat tadi di Matius 2 yang kita buka, orang-orang Majus adalah orang-orang penyihir dari Iran ya, kata di Matius 2 tadi. Orang-orang Majus dari timur. Nah, Tuhan itu menggunakan apa saja untuk bicara kepada kita. Termasuk untuk menggunakan astrologinya orang-orang Persia ini. Ya, lihat orang-orang Majus. Bukan 3 ya. Orang Majus ini bahasa aslinya Magoi. Ya, Magoi ini penyihir. Ini orang-orang yang lihat astrologi apa segala macam itu ya. Nah, Tuhan tuh menunjukkan, mengenalkan Sang Mesias ini, raja segala raja ini kepada orang-orang ini. Melalui bintang yang di timur itu tadi. Artinya, ya, ini kan tradisi pagan kan? Tuhan bisa gunakan paganisme itu untuk memperkenalkan Yesus. Jadi jangan anti. Jangan anti. Tuhan itu bekerja dengan segala bahasa, dengan segala kultur. Ya. Wah, kita nggak mungkin masa Tuhan pakai bahasa pagan. Loh, bahasa Aram juga bahasa pagan loh. Daniel 2 sampai Daniel 7, Esra 4 sampai Esra 7 ditulis dalam bahasa Aram. Itu pagan loh. Mereka tuh penyembah dewa Molok yang nyembelih anaknya loh. Kenapa Anda terus anti dengan bahasa Yunani? Nah, aku jadi katrun akhirnya, pendeta-pendeta mulai jadi katrun. Wah, Alkitab itu nggak mungkin pakai bahasa Yunani. Loh, Daniel 2 sampai 7, Daniel Esra 4 sampai 7 aja pakai bahasa Aram kok. Bahasa pagan kok. Ya, Tuhan dia tahu segala bahasa. Dan sengaja ditulis dalam bahasa Yunani, makanya ikut kelas evangelis. Mengapa harus ditulis dalam bahasa Yunani? Perjanjian baru itu. Karena untuk membedakan Elohim dengan El. Karena dalam bahasa Ibrani jelas Elohim sama El. Kalau di dalam bahasa Yunani enggak. Bukan gramatikal, tapi ada cara memahami El dengan Elohim. Bukan definisi menurut KBBI, bukan. Menurut Kamus Besar, bukan. Tetapi pola rabinik. Elohim dengan El itu berbeda. Makanya Yesus waktu mati di salib, dia teriaknya bukan Elohimi, Elohimi. Teriaknya adalah Eli, Eli. Nggak ada frase Bapak Elohim. Nggak akan ada. Bapak Yahweh, di Alkitab tidak pernah ada. Yang ada adalah Abi, Atah, Eli. Elku, engkau adalah Abi, adalah Bapakku. Abi adalah Elku. El adalah Abiku, adalah Abi, adalah Bapakku. El. Dan Yakobus berkata, Ibrani ya, ia adalah Bapa segala roh. Bapa segala roh. El, sang El. Yesus berkata, El adalah ruah. Bukan Elohim, tapi El. Ajaib kan? Kalau ditulis dalam bahasa Ibrani, nanti Yesusnya bingung. Makanya harus dalam bahasa Yunani, perjanjian baru itu. Sengaja
ditulis dalam bahasa Yunani.